Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurajati Cirebon, semester 5 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi trigonometri yang akan dijelaskan secara pengantarnya saja atau hal-hal yang mencakup dalam pembahasan trigonometri. Baik, langsung saja. Yang pertama itu untuk membahas pengantar trigonometri itu menjadi 8. Dibagi menjadi 8 ya. Nah, yang pertama itu ada identitas trigonometri, yang kedua ada pertidaksamaan trigonometri, yang ketiga ada persamaan trigonometri, yang keempat itu ada aturan segitiga, yang kelima ada kesamaan sudut berelasi, yang keenam ada perbandingan fungsi trigonometri, yang ketujuh ada koordinat polar atau bisa disebut juga dengan sistem koordinat kutub. Dan yang terakhir itu ada grafik fungsi trigonometri. Untuk pembahasan yang pertama itu ada identitas trigonometri. Untuk poin pertama ada identitas dasar trigonometri. Apabila kita ketahui ya sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Terus tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sek kuadrat alfa. 1 plus cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Yang kedua ada jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kita ketahui apabila sin alfa plus plus atau kurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta min plus cos alfa kali sin beta. Nah, yang ketiga ada sudut rangkap. Kita ketahui bahwa sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, di sini ayo poin keempat yang fokus. Poin keempat itu ada sudut pertengahan. Nah, apabila sin alfa per 2 sama dengan akar 1 min cos alfa per 2. Semoga di sini teman-teman masih bisa fokus melihat dan belajar. Yang kelima itu ada penjumlahan. Apabila sin alfa plus sin beta sama dengan 2 kali sin alfa plus beta per 2 kali cos alfa min beta per 2. Di sini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman, karena ini merupakan terakhir dari identitas. Dari poin pertama itu untuk yang paling terakhir ada perkalian. Apabila 2 kali sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Nah, semoga cuplikan yang barusan bisa disimak dengan baik. Marilah kita pindah ke materi selanjutnya. Untuk poin selanjutnya itu ada pertidaksamaan trigonometri. Nah, terdapat dua langkah untuk penyelesaiannya. Yang pertama itu menentukan pembuat nol fungsi. Caranya dengan membuat tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua itu ada menentukan penyelesaiannya harus bagaimana. Nah, jadi buat garis bilangan dan uji titiknya. Nah, atau bisa juga menggunakan bantuan grafik. Ayo perhatikan dulu di sini dengan angka dan kalimat pernyataannya. Kesamaannya, persamaannya itu dilihat. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada persamaan trigonometri. Nah, jika diketahui misalkan sin X sama dengan sin alfa,
Untuk penyelesaiannya itu apabila X1 sama dengan alfa plus N kali 360 derajat. Nah, apabila untuk X2-nya itu sama dengan 180 derajat min alfa plus N kali 360 derajat. Nah, kita lihat di sini ada sebuah bangun datar atau bidang datar segitiga ya. Nah, ayo kita simak. Nah, untuk poin yang keempat berarti ya, ada aturan segitiga. Nah, di sini sudah terdapat segitiga ABC. Jadi, untuk segitiga ini terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Dengan jumlah ketiga sudut adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya ayo kita pahami dulu kesamaan dan persamaannya itu di mana dan ini kenapa jadi seperti ini tuh kenapa. Poin selanjutnya itu kesamaan sudut berelasi. Yang poin pertama perubahan fungsi dan tanda. Nah, perubahan fungsi dan tanda ini cirinya itu ketika berada di kuadran yang berbeda, maka tanda dan fungsinya itu juga berbeda. Yang kedua ada sudut negatif. Nah, apabila 360 derajat min alfa sama dengan min alfa, sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, tan min alfa sama dengan min tan alfa. Nah, selanjutnya kesamaan sudut berelasi itu poin yang ketiga ada sudut di kuadran 1, ada sudut di kuadran 2, sudut di kuadran 3, dan sudut di kuadran 4. Kita bandingkan ya. Maaf, di sini terdapat garis yang mungkin tidak sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon dimaklumi. Untuk poin selanjutnya yaitu perbandingan trigonometrik. Yang pertama ada fungsi trigonometri yang bernilai positif. Nah, di sini terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama itu bernilai positif semua. Yang kuadran kedua itu hanya ada kosek yang bernilai positif. Kuadran 3 itu ada tan dan kotan yang bernilai positif. Yang ada dalam kuadran keempat itu ada cos dan sekan yang bernilai positif. Nah, coba teman-teman pahami dulu di sini ada sebuah tabel. Tabel ini berisi dengan sudut-sudut istimewa. Nah, yang kedua itu bagian dari perbandingan trigonometri, ada nilai trigonometri sudut istimewa atau bisa disebut juga dengan apa sih sudut-sudut istimewa itu? Nah, berarti sudut-sudut istimewa itu ketika misalkan X diketahui sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, di sini juga terdapat 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Nah, berarti inilah yang disebut dengan perbandingannya. Kita bisa membandingkannya dengan perbedaan derajatnya. Nah, misalkan ditanya sin alfa 0 derajat itu bernilai berapa? Nah, kita lihat 0 ya, berarti sin alfa 0 derajat itu bernilainya 0. Nah, ketika misalkan ditanya sin alfa 30 derajat, nah berarti kita lihat ada 1/2 atau setengah, bernilai setengah. Nah, misalkan sin alfa 40 derajat, nah kita di sini lihat juga ada nilainya setengah akar 2. Nah, sampai seterusnya juga begitu. Nah, untuk yang cos alfanya itu misalkan cos alfa 0 derajat. Nah, berarti kita lihat bahwa nilai cos alfa 0 derajat itu nilainya 1. Misalkan cos alfa 30 derajat. Nah, berarti nilainya itu setengah akar 3. Selanjutnya, cos alfa 40 derajat bernilai setengah akar 2.
Nah, misalnya lagi cos alfa 60 derajat. Nah, berarti bernilai setengah atau 1/2. Begitupun dengan tan alfa 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Seperti tadi itu mengikuti saja. Poin selanjutnya itu ada koordinat polar atau bisa disebut juga dengan sistem koordinat kutub. Nah, pengertiannya itu merupakan suatu sistem koordinat 2 dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Nah, ini untuk poin yang paling terakhir itu ada grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri ini merupakan sebuah titik yang mana fungsi-fungsi pembentuknya merupakan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangan, fungsi kotangan, fungsi sekan, dan fungsi kosekan. Nah, mungkin hanya itu yang sekiranya dapat saya jelaskan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf apabila dalam perkataan saya kurang jelas ataupun ada kata-kata yang tidak dimengerti. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.